Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wahyu yang berbicara, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi akal kita kecuali harus tunduk, membenarkan dan menerima meskipun zahirnya bertentangan dengan nalar dan logika kita yang terbatas. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu tentang kisah umat-umat terdahulu ataupun berita-berita masa depan, merupakan salah satu konsekuensi persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada 4 konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang artinya konsekuensi yang pertama adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau beritakan kepada kita. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun realita yang kita lihat di zaman sekarang, kita sering mendengarkan ungkapan-ungkapan yang nyeleneh, yang mengandung kesesatan. Di antaranya adalah salat tidak wajib, jilbab tidak wajib, zina halal, meminum minuman khamar, meminum minuman keras halal, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan yang mengandung kesesatan. Apa sebabnya? Hal ini disebabkan karena orang-orang yang melontarkan pernyataan tersebut, orang-orang yang mengatakan hal tersebut, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan akal, mengedepankan nalarnya atas dalil, atas firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi pengagungan, pemuliaan terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah awal tumbuhnya kesesatan dan kerusakan ketika seseorang menjadikan dalil harus mengikuti pendapat dan tunduk pada akalnya. Padahal agama yang mulia ini, agama Islam, bukanlah agama pendapat manusia dan juga tidak tunduk kepada logika mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seandainya agama dengan logika, tentu bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu lebih pantas untuk diusap daripada yang di atasnya. Akan tetapi aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya, mengusap bagian atas sepatu beliau. Dalam pembahasan kitab taharah disebutkan tentang al-mashu alal khufain, mengusap sepatu. Hal ini dibolehkan bagi seorang muslim yang mana mengusap sepatu ini sebagai pengganti dari membasuh kaki dalam berwudu. Dibolehkan bagi orang mukim selama 1 hari 1 malam. Dan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Namun yang diusap adalah bukan bagian bawah sepatu. Yang diusap adalah bagian atas sepatu. Dan ini yang dipraktikkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-San'ani rahimahullah memberikan komentar terhadap hadis di atas, hadis yang kita sebutkan tadi. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tentu saja secara logika yang lebih pantas diusap adalah
bagian bawah sepatu. Karena bagian bawahlah yang langsung bersentuhan dengan tanah. Bagian bawahlah yang langsung bersentuhan dengan kotoran. Akan tetapi dalam hal ini mengusap sepatu, yang diusap adalah bagian atasnya, menunjukkan bahwasanya agama ini bukanlah agama yang mengikut kepada logika manusia, akan tetapi agama kita adalah berdasarkan dalil, berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan pelajaran berikutnya adalah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, yaitu anjuran mengasihi hewan dan tidak menyakitinya. Karena hewan juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang laki-laki dia memperlakukan hewan semena-mena, dipukul, akhirnya hewan tersebut menyampaikan perasaannya bahwasanya dia tidak diciptakan untuk hal itu, untuk diperlakukan yang bukan tujuannya diciptakan. Perkataan yang diucapkan oleh sapi kepada orang yang memukulnya merupakan dan mewakili perasaan hewan-hewan yang dizalimi dan disakiti baik oleh pemiliknya ataupun selain pemiliknya. Ketahuilah, hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga memiliki perasaan, dan mereka tahu siapa yang menyayanginya dan mereka tahu siapa yang menzaliminya. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seekor unta mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan dan dengan mengendarai seekor unta, dan beliau membonceng salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Ja'far. Lalu ketika Rasulullah SAW sampai di pagar salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, tiba-tiba terdengar lenguhan seekor unta. Unta itu menyulurkan lehernya kepada Rasulullah SAW. Ia merintih, bahkan air matanya berderai. Lalu Rasulullah SAW mengusap bagian belakang telinga unta tersebut. Akhirnya unta tersebut tenang dan dia diam. Lalu dengan penuh kemarahan, dengan nada marah, Rasulullah SAW mengatakan, "Siapakah pemilik unta ini? Siapakah pemilik unta ini?" Tiba-tiba pemiliknya pun datang dan dia mengatakan, "Aku, wahai Rasulullah." Ternyata pemiliknya adalah salah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena unta yang Allah peruntukkan untukmu ini? Ketahuilah, ia telah mengadukan nasibnya kepadaku, bahwa engkau telah membuatnya kelaparan dan kelelahan." Subhanallah, unta itu mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW, bahwa tuannya tidak memberinya makan yang cukup sehingga tenaganya diperas habis dengan pekerjaan yang sangat berat. Menyayangi binatang adalah ajaran agama kita. Karena orang-orang yang menyayangi makhluk Allah akan disayangi, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang, baik dia menyayangi manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya, yarhamuhumur rahman, mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Tentu saja hewan-hewan yang kita maksudkan di sini adalah hewan-hewan yang tidak membahayakan dan menimbulkan kerusakan. Karena ada hewan-hewan
yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menyebutkan di antara hewan-hewan yang harus kita bunuh adalah sabda Rasulullah SAW, khamsu fawasiq yuqtalna fil haram, al-fa'ratu wal-aqrabu wal-hudayya wal-ghurabu wal-kalbul aqur. Ada 5 binatang pengganggu yang harus dibunuh meskipun mereka berada di tanah haram, meskipun mereka berada di Makkah dan Madinah, harus dibunuh. Yaitu yang pertama adalah tikus kalajengking, kemudian raja wali, burung gagak, dan anjing yang suka menggigit. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi adalah berbicaranya hewan seperti manusia adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mampu menjadikan hewan berbicara, Allah juga mampu menjadikan anggota tubuh manusia berbicara pada hari kiamat, yang mana anggota tubuh tersebut akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada Allah apa yang telah diperbuat oleh pemilik tangan dan pemilik kaki tersebut. Yang mana pada saat itu Allah menjadikan mulut mereka terkunci sehingga mereka tidak bisa melakukan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat akan kami kunci mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka akan memberikan saksi atas apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Disebutkan bahwa Abu Bakar Al-Asam mengatakan, yuntiqullah ta'ala ashrata min a'dha'il insan hatta innaha tashhadu alaihi wa hiya al-udhunan wal-ainan wal-rijlan wal-yadani wal-jildu wal-lisan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.